saya coba pakai yang disarankan sama Bapak yang tadi, saya mau mereda emosi. Akhirnya emosi itu reda gitu. Saat itu juga reda emosinya, tapi dengan gerakan, redanya dengan gerakan gitu. Bergerak sendiri tangan. Jadi setelah itu Pak, lama-lama kayaknya ada yang mencurigakan gitu kan. Yang saya alami itu banyak yang janggal gitu. Pada akhirnya waktu itu 2 malam saya berturut-turut saya didatengin orang pakai jubah gitu. Ibu saya ajak ikrar, ibu namanya siapa? Tati. Ibu Titi Rohati. Ibu Titi. Iya, Pak Ustad. Saya ajak ikrar, ibu bilang iya ikhlas lillahi ta'ala gitu mau ya. Iya, Pak Ustad mau. Tapi jangan ke dukun lagi ya. Iya, Pak Ustad. Ya walaupun dukun itu salah tapi nggak perlu kita musuhi dan nggak perlu kita datengin. Maksud saya itu jangan ke dukun. Kita orang Islam memohonlah hanya kepada Allah Ta'ala. Mau apa aja bilang aja sama Allah ya. Iya, Pak Ustad. Mau jadi presiden silahkan, mumpung 2014 2 tahun lagi. Nggak apa-apa. Ya. Ngerti ya? Mau, Pak Ustad. Sekarang saya mau ajak ikrar. Ibu Titi ya benar ya? Iya, Pak Ustad ya. Ibu Titi, jika di dalam tubuh ibu banyak sekali mantra-mantra dukun, ilmu-ilmu dukun, kuasa-kuasa ilmu dari dukun-dukun yang sering memberi minum air putih pada Ibu Titi, sering membaca bacaan mantra kepada Ibu Titi. Jika bacaan mantra-mantra tersebut dari kuasa ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasul, maukah Ibu Titi mulai hari ini seluruh ilmunya keluar dari tubuh Ibu Titi semata-mata karena Allah, Ibu Titi ikhlas? Ikhlas, Pak Ustad. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Tidak kedukun lagi? Iya. Hanya sujud pada Allah? Iya. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya, kalau tadi badannya rasanya kayak apa? Tadi sebelum ketemu sama saya, sebelum ngobrol tadi rasanya kayak apa? Ya sakit aja gitu, Pak Ustad. Tadi sakit aja nggak enak. Iya, iya. Sekarang setelah ngobrol gimana sekarang? Ya agak mendingan gitu. Agak. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah, Pak Ustad. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, mohonlah pada Allah. Yang kedua, hormati suami. Iya. Ya. Yang ketiga, itu yang pertama adalah jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Iya, Pak Ustad. Kalau bisa ngaji, baca Quran, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang baik. Ya, Amin. Baik. Ya, Pak Ustad. mudah-mudahan manfaat ya Bu Titi Amin. ya. Ya, terima kasih Pak Alhamdulillah. Ustad. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kembali nanti setelah yang berikut ini, tetap di Bengkel Hati. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadain. Alhamdulillah masih bersama dengan kami di Majelis Bengkel Hati. Dan tema kita pagi ini yakni pertolongan Allah karena amanah. Dan kita akan lanjut kembali sesi tanya jawab konsultasi kepada Ustadz Danu dan sudah ada Ibu Dwi Marita dari Bengkulu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Dwi dari Bengkulu. Maaf, seneng kali. Maaf Pak ya. Waktu itu Pak saya diajak sama teman. Iya. Temen itu katanya kan ada acara kekahan anak temen dia gitu kan. Jadi saya datang ke sana. Di sana kan ada kayaknya orang itu udah disiapkan, kayak nggak tahu gitu kan. Saya juga nggak mau seuzon gitu kan. Jadi waktu ngobrol-ngobrol dia langsung tunjuk saya gitu. Ibu kena penyakit ya? Kok tahu, saya bilang kan. Ibu mau sembuh. Saya pikir betul-betul mau ngobatin ya Pak ya. Mau Pak, saya bilang. Emang waktu itu sakitnya apa Ibu? Saya waktu itu memang ada penyakit medis kayak seperti stroke ringan. Saya nggak bisa nangis gitu kan. Kalau nangis tangan saya kejang gitu. Oh, iya terus? Terus mau Pak, saya bilang kan. Terus kamu ambil air wudhu sekarang katanya kan. Udah saya ambil air wudhu, saya duduk di sejadah. Terus saya itu seperti dijampi dari kepala ini, dari ubun-ubun gitu kan. Saya nggak dengar yang lain, cuma saya dengar tuh harimau gitu.
Apanya yang dengar harimau Ibu? Dari bapak yang baca-bacain di kepala saya gitu Pak. Harimau gitu. Jadi saya dikasih bacaan gitu kan, mulai dari Al-Fatihah, ayat-ayat pendek, saya baca semua. Sekarang Dwi, kamu baca, sebentar lagi kamu rasakan apa yang terjadi gitu kan. Terus saya ikutin panduan dari dia gitu Pak ya. Ya akhirnya memang begitu Pak, tangan saya itu bergerak sendiri. Saya pikir alhamdulillah ya Allah gitu. Tadinya saya tes waktu saya emosi saya tinggi waktu saya ribut sama ada keluarga gitu kan Pak. Jadi saya coba pakai yang disarankan sama Bapak yang tadi, saya mau mereda emosi. Akhirnya emosi itu reda gitu, saat itu juga reda emosinya. Tapi dengan gerakan, redanya dengan gerakan gitu. Bergerak sendiri tangan. Jadi setelah itu Pak, lama-lama kayaknya ada yang mencurigakan gitu kan. Yang saya alami itu banyak yang janggal gitu. Pada akhirnya waktu itu 2 malam saya berturut-turut saya didatengin orang pakai jubah gitu. Dwi, jangan diikutin lagi, itu sesat gitu. Saya pertama nggak mau, malam pertama bohong, ini nggak sesat. Saya merasa sembuh dengan penyakit saya gitu, saya pikir gitu kan. Malam kedua dia datang lagi. Syukur alhamdulillah malam kedua saya mau gitu untuk nggak menggunakan ini lagi gitu kan. Jadi suami saya ajak saya berobat ke ustadz juga gitu kan. Di sana itu yang keluar malah suara harimau, semua binatang-binatang itu suara yang keluar semua dari badan saya gitu Pak. Jadi sekarang ini kalau setiap saya sholat ataupun seperti sekarang ini kayak mau pergi pengajian gitu Pak. Dia langsung ayo pulang. Kalau waktu itu sebelum begitu, kan kejadiannya udah 1 tahun Pak. Iya. Kalau waktu itu saya betul-betul memang nggak mau gitu, takut gitu. Nggak mau pengajian maksudnya? Nggak mau. Terus? Sekarang ini ya saya lawan gitu memang gitu kan. Tapi tetap aja setiap saya berzikir dia langsung berontak. Sudah berhenti gitu. Ada yang ngomong berhenti gitu? Iya, dari gerakan, dari pikiran juga gitu, seperti perasaan gitu. Oh gitu. Terus sakit semua badan Pak, badan saya itu sakit semua. Terus kalau siap mandi, ini semua biru jadinya. Tangan saya. Kalau apa? Mandi. Mandi biru. Urat-uratnya menonjol semua. Gitu. Keluar gitu. Pakai air dingin apa air hangat itu mandinya? Air apa aja pokoknya kalau keramas dia. Kalau keramas? Kalau mandi gitu. Mandi pokoknya sungguh. Kalau keramas itu mandi apa biasanya? Kan tanya. Mandi bener. Tanya saya, tanya. Ibu-ibu kok senyum-senyum sih? Saya itu tanya kalau keramas mandi apa, kan tanya saya. Iya, ibu yang mau ditanyain apa? Ibu yang mau ditanyain apa? Ya, maksudnya solusinya bagaimana gitu. Solusinya? Solusinya Ustaz. Solusinya ya? Ya dikeluarin aja. Iya saya maunya sih begitu. Terus saya dari Bengkulu sendiri kemari. Hah? Sendiri saya kemari. Dari Bengkulu Dari sendiri. Bengkulu sendiri lah, suami kemana? Suami saya di Medan. Loh? Kok jadi bingung Ustaz? Ini ibu dari Bengkulu, suaminya di Bengkulu. Medan, kan bingung saya. Enggak ada yang aneh Ustaz. Ada yang istrinya di Indonesia, suaminya di Amerika. Itu kan udah cerai. Ada yang suaminya di Indonesia, istrinya di Arab. TKI. Iya, bener. Cici yang habis dari sono. Ya sudah, ibu begini aja. Kalau ibu benar-benar mau sembuh benar, saya akan bantu dengan, saya ngasih doanya aja. Saya ngasih doanya aja. Nanti ibu tinggal doa itu dibaca biasa aja. Doanya begini aja. Tiap kali ibu sholat, kalau memang itu memengaruhi ibu, doanya begini, istighfar dulu, astagfirullahaladzim 3 kali cukup ya. Kemudian langsung doa, ya Allah jika selama ini aku berobat kepada seseorang dan dia memberikan suatu ilmu kepada diriku. Jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ampuni dosa musyrikku. Ampuni dosa musyrikku. Itu, kemudian doa itu diulang lagi. Diulang lagi terus menerus dengan tenang, gak usah keburu-buru, dengan tenang, diulang dengan tenang.
Terakhir doanya, ya Allah aku mohon agar seluruh ilmu dari kemusyrikan yang pernah aku lakukan agar engkau keluarkan dari tubuhku. Amin, cukup. Paham? Doa itu aja. Itu aja doa. Mohon ampunan atas kemusyrikan yang dulu pernah ibu lakukan walaupun ibu tidak sengaja ya. Kalau memang itu musyrik dan kita tidak tahu, walau alam saya juga tidak tahu karena proses cerita ini kan bisa aja ibu yang benar atau ibu yang kurang benar. Tapi kita menganggap seumpama di dalam itu ada suatu kemusyrikan, seumpama. Ya. Karena kalau bacaan-bacaannya itu bagus ya harusnya bagus. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mengikuti ya ini hanya seumpama aja. Ibu mohon ampun aja. Paham? Paham. Nah sekarang saya bantu untuk saya bantu ikrar, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat Islam untuk keluar dari tubuh ibu, mau nggak kira-kira?